Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1190 berjudul Orang yang Kematiannya Membuat Bahagia Banyak Orang. Dan chapter kali ini ditemani dengan cover request di mana Shanks yang belum buntung makan ikan bersama Luffy kecil. Kayaknya sengaja banget ya cover request kali ini. Nah, di awal chapter melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Gaban menangkis serangan Imu di sana. Imu ya terlihat biasa aja di sana, sementara Gaban tersenyum lebar. Di sisi lain, Luffy yang ketusuk di batang dahan itu sudah dipotongi Gaban terhadap dahan tersebut, dan batang di mana Luffy jatuh terus ke bawah dan juga terlihat kesakitan di sana. Karena Luffy juga kemudiannya melepaskan dua pedang yang menancap di tubuhnya itu. Sementara Imu dan Gaban masih di posisi jarak serangan yang sama. Gaban memutar kapaknya, tapi Imu langsung menyerang Gaban dengan tebasan horizontal. Akan tetapi Gaban berhasil menghindarinya dengan cepat, dan Gaban saat ini berada di udara dengan menancapkan kapaknya di sana di atas batang pohon tepat di atas Imu. Dan Gaban berkata di sana, apa wujud yang mengerikan itu? Bahkan tidak terlihat seperti sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kemudian Imu bertanya, siapa kau? Gaban tampak menjawabnya dengan senyuman yang berkata, seseorang yang mengetahui dunia. Dan kemudian langsung turun ke arah Luffy berbarengan dengan Imu yang wajahnya mulai serius. Di sana ya, Luffy diangkat oleh Gaban dan Gaban berkata kepada Luffy, bangun Mugiwara no Luffy, aku kecewa padamu, diselamatkan oleh lelaki tua sepertiku. Apakah kau tidak merasa malu? Wujud putih, Yonko, jangan besar kepala. Apa kau memang berniat mati di sini? Dan di sana ya, Luffy kemudiannya berkata kepada Gaban, lepaskan aku tidak berniat mati. Lalu Gaban berkata kembali kepada Luffy, tidak, tadi kau praktis sudah mati. Menyedihkan, kalau kau mati, menurutmu apa yang akan terjadi? Dan Luffy berkata, aku tidak akan bisa melindungi negeri milik teman-temanku. Lalu Gaban kembali berkata lagi, tepat, lalu bagaimana dengan kru yang sudah kau bawa jauh-jauh ke sini? Nyawa mereka akan berada dalam bahaya, jawab Luffy. Kemudian Gaban kembali berkata lagi dan lagi kepada Luffy, tepat sekali, dengarkan ini. Di lautan ini, semakin tinggi kau mendaki, semakin banyak musuh yang kau dapat. Gelar Raja Bajak Laut adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang kematiannya disambut dengan sukacita, karena semua orang ingin duduk di singgasana itu. Lalu kau berpikir bisa menjadi Raja Bajak Laut dengan damai, ceria, penuh tawa? Pulang saja ke kampung halamanmu. Kau tidak diciptakan untuk jalan seperti itu. Lalu Gaban menguncalkan Luffy atau melemparkan Luffy jauh-jauh dengan berkata, kau cuman akan menghalangi jalanku, bocah brengsek. Dan Luffy yang tergerusuk di sana langsung ngedumel, sialan kakek tua itu ngomong seenaknya saja, tunggu saja nanti. Sementara Imu dari tadi cuma nontonnya aja. Kemudian di panel berikutnya, Gaban mengangkat kedua tangannya yang memegang kapak, lalu dengan teknik Kamakiri Bupo atau teknik kapak cengcorang style, terlihat Gaban berputar di sana sembari ada aura cengcorang di belakangnya. Sementara Imu juga memutar kapaknya untuk menangkis serangan Gaban. Dan di sini ada percakapan yang menarik antara keduanya. Imu bertanya, apakah kau sedang mempermainkanku? Sementara Gaban bertanya kepada Imu, kau ingin membunuh anak itu bukan? Dan Imu dengan lantang bilang, iya benar. Lalu dengan gokilnya, Gaban kembali berkata kepada Imu,
Apa dia benar-benar semirip itu dengan Joy Boy? Tentu saja, Imo langsung kaget dan berkata, "Siapa kau? Apakah kau mengenalmu?" Dan ucapan Gaban tadi itu ya membuat Imo mengeluarkan satu senjata lainnya, pedang Honebemi atau pedang pemakan tulang. Terlihat sebuah katana yang dilapisi arwah hitam. Imo melancarkan serangan tepat ke arah Gaban, tetapi Gaban tampaknya kemudian berhasil mengambil jarak aman lagi dari Imo. Kemudian Imo berkata, "Apa yang kau ketahui?" Tapi Gaban hanya bilang, "Kata-kata Joy Boy, tapi jangan salah paham, kami sama sekali tidak berniat mengikuti orang asing dari masa lalu. Yang kami inginkan hanyalah melihat mimpi kapten kami terwujud sampai akhir." Tentu saja, Imo bertanya, "Siapa kaptenmu?" Dan Gaban dengan lantang menjawab, "Raja Bajak Laut, Goldie Roger." Kemudian di halaman berikutnya, Imo mengingat kembali apa yang mereka diskusikan bersama Gorose di ruangan Empetitron. Imo berkata, "Mengapa seorang disebut Raja Bajak Laut? Jangan sebarkan nama itu." Dan Imo kemudiannya berkata kembali kepada Gaban, "Begitu ya, jadi Roger adalah dalang yang mengubah lautan ini menjadi era para bajak laut. Sisa-sisa pengikutnya, kenapa malah melindungi Mugiwara no Luffy?" Lalu Gaban berkata, "Karena kau sengaja berusaha melenyapkannya, bukankah itu justru bukti terbesar bahwa kau menganggapnya sebagai ancaman sebesar itu?" Lalu Gaban mengingat ucapan Roger, "Seseorang akan lahir dan akan melampaui kami. Kami datang terlalu cepat." Dan Gaban berkata kepada Imo kembali, "Anak itu adalah orang yang selama ini kami semua nantikan." Dan Gaban teringat relik, Crocus, Shanks, Oden, serta Shanks yang berbicara kepada Oyaji. Mendengar itu ya, Imo langsung mengangkat jarinya dan membentuk omen, dan ada api omen kemudian berada di atas tubuh Luffy. Sambil Imo berkata, "Memang kami adalah orang bodoh. Mungkin selama ini kami hanya mengira berbagai kebetulan sebagai takdir. Mari kita akhiri semuanya di sini." Dan melihat itu juga, kemudiannya Gaban melompat tepat di atas Imo sambil berkata, "Maaf ya Pohon Adam, aku tidak berniat memakanmu, tapi sial, sendi-sendiku berderak parah. Tubuh ini benar-benar sudah jadi rongsokan." Sementara Imo di sana sudah bersiap dengan stigmanya, tapi Gaban yang berada di udara mengeluarkan haki rajang super edan. Gaban berteriak, "Kamudo atau gerbang dewa." Gaban memotong dua dahan tepat di mana Imo berdiri, sementara haki rajanya menghantam Imo. Tetapi sepertinya Imo melindungi dirinya dari omen di sekitar tubuhnya. Imo cukup tertekan di sini sampai berkata, "Bahkan di masa tuamu kau tetap menjadi awak Raja Bajak Laut. Benarkah kau begitu ingin mempercayai hal itu?" Dan ucapan Imo tersebut direspon Gaban dengan berkata, "Hal itu juga berlaku kepadamu, bukan?" Lalu Gaban menyerang Imo dengan versi yang lebih kuat dari Yasuo Takeru, yaitu Yachi Takeru. Sementara Imo berteriak, "Honebami." Gaban terus menekan Imo dengan tebasan bertubi-tubi di sana, mendorong Imo menjauh sampai ke Underworld. Imo bahkan terluka di sana, mengeluarkan darah di dahinya karena mencoba menahan serangan Gaban. Dan boom, batang pohon itu jatuh ke Underworld. Sementara suara kegaduhannya dipertanyakan oleh rombongan Loki maupun Nami di atas pohon itu. Sementara kita bisa melihat Gaban kemudian tergeletak di atas batang pohon itu dengan tangannya yang telah terpotong. Luffy yang melihatnya sangat khawatir. Ya, chapter berakhir di sini. Tapi kenapa tangan Gaban putus? Di momen ini, saat Gaban mencurahkan serangan bertubi-tubinya itu, Imo dengan bone heminya itu berhasil menyerang dan membuat Gaban buntung.
Jadi serangan ini adalah serangan gila Gaban sekaligus serangan akhirnya yang membuatnya buntung pada akhirnya dan juga tergeletak seperti ini. Namun satu hal yang berhasil dilakukan oleh Gaban di sini adalah Gaban berhasil melukai Imu sampai berdarah. Setelah sebelumnya Imu juga berdarah dibuat Loki dan Luffy di chapter yang lalu. Dan dari semua hal ini aku bertanya, apakah cuman ini pencapaian terbesar orang-orang di Elbaf hanya membuat Imu berdarah kecil saja? Gila emang Imu ini ya. Dan diriku belum lihat atau bahkan mungkin lupa, tapi setauku nggak ada adegan Imu pernah melakukan regenerasi di wujud yang ini. Dan hal itu membuktikan tidak adanya luka fatal yang diterima Imu sampai sejauh ini. Ataukah ternyata di next chapter kita saat ini di chapter 1190 hanya melihat kondisi Gaban saja di akhir chapter ini. Kita belum diperlihatkan bagaimana kondisi daripada Imu. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Soalnya tadi Gaban sempat bertanya-tanya atas wujudnya Imu itu seperti makhluk dari dunia lain. Dan ucapan Gaban tadi itu juga senada dengan apa yang dikatakan Sabo waktu itu, bahwa di puncak daripada Marijo atau World Government adalah neraka. Dan hal ini yang mungkin akan jadi semacam hal yang menarik. Apakah ini emang bukan tubuh aslinya, ataukah emang ini tubuh aslinya? Itu mungkin akan ada di chapter mendatang. Tapi di sini Gaban tidak menyangkal wujudnya, hanya saja seperti kaget, seperti ini toh wujudnya. Ya, apapun itu kita akan bahas nanti di next video, yaitu full reviewnya, karena kalian pasti butuh penjelasan.